Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget yang udah request, semuanya banyak banget requestan. Dan di video kali ini aku akan membahas soal Cronus atau CRO ya, nama tokennya. Kalau kita lihat ya, beberapa teman-teman memang request Cronus karena katanya menarik. Salah satunya dari Wak Cepot. Ini minta dibahas koin Cronus gimana speknya. Mungkin maksudnya prospeknya ya. Jadi kita akan langsung bahas. Cronus hari ini diperdagangkan di kisaran Rp825. Teman-teman, Cronus ini adalah sebuah token yang dimiliki oleh exchange crypto.com. Nah, buat teman-teman yang ngikutin Piala Dunia kemarin tuh di Qatar, pasti teman-teman tahu Cronus ini sudah menjadi sponsor di sana. Dan Cronus sekarang lagi aktif juga untuk menjadi sponsor di berbagai perhelatan yang terutama berhubungan sama olahraga seperti F1, kemudian juga MMA, UFC atau MMA ya, ya pokoknya itulah teman-teman. Dia ada salah satu menjadi sponsor juga. Dan Crypto.com sendiri itu familiar banget sama market Uni Eropa atau market Eropa. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Asia, di Indonesia, kalau kalian pernah coba untuk daftar di Crypto.com, besar kemungkinannya ditolak, teman-teman. Saya sendiri nggak tahu kenapa ya. Jadi saya sudah coba untuk daftar, ternyata domisili kita di Indonesia itu nggak bisa daftar Crypto.com, artinya juga kita tidak bisa menggunakan tokennya atau tidak bisa mendapatkan benefit dari token ini secara maksimal. Kemudian kalau kita lihat dari fungsinya sendiri, token dari Cronus ini adalah sebagai cara kita untuk memudahkan melakukan transaksi. Kenapa demikian? Cronus itu bergerak di blockchain dari Cosmos. Cronus dibentuk melalui teknologi berdasarkan blockchain dari Cosmos atau nama kodenya Atom, yang lebih tepatnya pada jaringan Inter Blockchain Communication atau IBC, yang menjadi wadah dari beberapa blockchain baru yang bergerak. Dari kecepatannya, Cosmos ini bisa dibilang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat bisa diandalkan. Kecepatan transaksinya mencapai 500 hingga 10.000 transaksi per detiknya, jadi bisa dibilang sangat-sangat cepat. Mereka menggunakan konsensus yang namanya Proof of Authority. Jadi digadang-gadang lebih cepat daripada Proof of Work, teman-teman. Nah, Cronus sendiri diketahui ini bukan merupakan sebuah token yang full decentralized. Kabarnya mereka itu menggunakan metode mix antara centralized sama decentralized. Jadi separuhnya centralized, separuhnya juga decentralized. Dan ini tentunya merupakan salah satu hybrid ya, teman-teman, hybrid token yang mekanismenya itu campur-campur antara proof of stake sama proof of work. Mekanisme burn juga dilakukan oleh Cronus ini, teman-teman. Dengan adanya mekanisme burning sehingga bisa mengontrol jumlah token yang beredar. Nah, karena tokennya bisa dibilang sangat-sangat mix nih antara decentralized sama centralized-nya. Kalau kita lihat dari peredarannya, dapat dikatakan bahwa CRO ini tersebar relatif merata di pasar dan tidak ada whales besar yang memanipulasi harga. Ya, katanya sih seperti itu. Kepemilikan terbesar dari CRO disimpan di dua wallet yang memiliki sekitar 3% atas, yang memungkinkan dapat pergerakan yang volatile bila mana mereka melakukan penjualan atau pembelian. Itu sih sekedar informasi dari Cronus. Kalau kita lihat daripada fungsinya, ini aku ambil dari data atau dari catatan CoinEx ya, teman-teman. Jadi Cronus ini bisa dibilang tujuannya adalah untuk memberikan layanan atau kemudahan layanan yang akan membawa manfaat untuk para user, terutama buat aplikasi di jaringan Web3, kemudian DeFi, dan juga GameFi. Kepada miliaran pengguna Web3, tujuannya adalah menjadi infrastruktur untuk metaverse terbuka dan memungkinkan pengguna merasakan janji penuh kendali terhadap aset digital mereka. Cronus sendiri dia juga sudah kompatibel sama beberapa virtual machine kayak Ethereum Virtual Machine ya, atau EVM, yang didukung oleh Intermint yang dibangun di jaringan Cosmos SDK, dan juga memungkinkan pengguna akhirnya mengimpor cryptocurrency dari Ethereum ke Cosmos atau jaringan yang lainnya.
Itu sih teman-teman, kalau kita lihat dari fungsi yang lain, fungsi ini bisa menjadi token utilitas dalam ekosistem crypto.com, memberikan manfaat seperti cashback. Kalau teman-teman trading misalkan menggunakan fee transaksi seperti Crow, token Crow, nah itu bisa jadi teman-teman dapat diskon berupa cashback. Kemudian juga ada hadiah perdagangan dan juga hadiah staking. Crow memainkan penting dalam peranan mereka di metode pembayaran, perdagangan, dan juga layanan di crypto.com, serta mendukung upaya perusahaan untuk menjadikan cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang. Keunggulan yang lain, mereka biaya transaksinya cukup murah, stakingnya bisa mendapatkan hadiah, kemudian juga bisa juga menjadi salah satu alat untuk menggalang suara teman-teman atau yang disebut sebagai DAO. Kemudian beberapa layanan DeFi juga sudah kompatibel sama Cronus sehingga bisa dibilang penggunaannya sendiri itu akan cenderung lebih besar untuk skalabilitasnya. Jika kita lihat dari total supply maksimum yang dimiliki, yaitu ada di kisaran 30,2 miliar, dan yang beredar itu cuma 25,26 miliar. Artinya sekitar 17% lagi yang masih bisa di-create ke depannya. Dan seperti yang kita sudah sebutkan tadi, Kronos ini ada mekanisme burningnya, sehingga kalau mana dia di burning itu akan memberikan impact yang sangat-sangat bagus untuk menjaga harga dari Kronos sendiri. Kalau kita perhatikan, Kronos ini sudah listing di cukup banyak exchange, kecuali Binance ya. Dia sudah ada di Coinbase, KuCoin, Bithumb, yang lain mungkin ada Maxi, kemudian juga ada Upbit, OKX, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi, saya rasa udah cukup oke lah teman-teman. Gitu. Lalu apakah Kronos ini menarik? Kalau menurut opini saya pribadi, Kronos saya kategorikan sebagai exchange token atau token exchange. Bisa banget teman-teman compare sama token exchange yang lain seperti BNB atau FTX yang udah collapse, FTT itu kan juga token exchange ya. Kemudian juga kalau di Indonesia mungkin token-token seperti TKO, Toko Kripto, terus juga ada PTU atau Pintu dan juga token-token yang lain. Nah, itu bisa teman-teman cek sendiri riwayatnya apakah token-token exchange itu menarik atau enggak. Dari segi pergerakan harga cukup volatile untuk Crow ini ya, bisa dibilang volatilitasnya sangat-sangat tinggi. Sometimes dia ngepam banget signifikan ketika dapat momentum seperti kemarin waktu Piala Dunia 2022, bagaimana volume perdagangan Crow itu naik signifikan teman-teman. Tapi sekarang udah turun lagi sih, teman-teman. Bahkan turunnya cukup dalam juga. Kemudian mereka juga masih tetap aktif di Twitter ya, ada banyak kerjasama, ada banyak menjadi partner sponsor juga di beberapa platform teman-teman. Kemudian mereka juga tetap update untuk hadiah kalau kita melakukan staking berapa di exchange dari crypto.com. Kemudian mereka juga ya bisa dibilang menjadi salah satu brand ambassador untuk acara UFC. Jadi itu sih beberapa sentimen dari Crow sendiri. Apakah menurut kalian ini adalah sesuatu yang bagus atau menarik untuk invest? Apakah pertimbangan kalian membeli Crow ini karena harganya udah turun dalam sehingga teman-teman mikir ini harganya udah diskon? Mari kita bedah secara teknikal. Secara teknikal, pergerakan Crow saat ini berada dalam all time low. Ya, ada di kisaran 0,05 dan ini merupakan all time low yang belum pernah ditembus. Even dia pertama kali listing itu waktu di 2020, Crow nggak pernah turun sedalam ini. Volume perdagangan Crow itu puncaknya ada di 2021 November, dan sekarang udah nggak serame dulu, harga Crow udah merosot jauh. Crypto.com juga diketahui benar-benar fokus di Uni Eropa. Mereka tidak banyak ekspansi ke negara lain, sehingga mungkin untuk adopsi dari Crypto.com sendiri makin lama makin turun, teman-teman. Makin turun karena bear market juga dan karena mereka cuma fokus di Uni Eropa aja. Itu sih yang menurut saya menjadi sebuah kendala. Kalau teman-teman mau masuk Crow, ya teman-teman harus make sure kalau Crypto.com sendiri juga bisa ekspansi seperti mungkin Binance. Ya, Binance kan banyak mengakuisisi exchange-exchange kecil di berbagai negara. Jadi gitu cara mereka untuk masuk. Dan Crow sendiri masih stagnan, teman-teman. Masih belum banyak pergerakan, terutama buat mereka ekspansi ke berbagai negara, mungkin ke negara Asia atau Afrika.
Gitu sih teman-teman. Jadi saya sendiri melihat Crow ini seperti token exchange pada umumnya ya. Kalau kita lihat secara teknikal, ya itu Crow berada di level di bawah level all time low-nya saat ini atau supportnya teman-teman, all time support, all time low untuk supportnya ada di kisaran 0,0454 dan menurut saya untuk Crow sendiri kalau dia masih berada di level saat ini itu bisa aja menjadi salah satu tempat buat kalian spekulasi ya. Kalau teman-teman cukup punya nyali untuk akumulasi di harga sekarang, saya rasa masih akan ada possibility untuk Crow naik ketika bull run. Ini konteksnya untuk trading jangka menengah lah, kira-kira mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan. Menurut saya untuk harga saat ini itu masih akan menarik teman-teman. Cuman kalau saya sih lebih kayak hati-hati juga kalau teman-teman mau masuk. Pelajaran berharga itu datang dari kasusnya FTX kemarin, di mana FTX yang merupakan salah satu exchange terbesar juga ya, meskipun tidak sebesar Binance, itu juga bisa collapse dan jatuhnya FTX itu berimpact sangat-sangat keras terhadap tokennya FTT. Termasuk kalau crypto.com ini juga mengalami hal yang sama, apalagi mereka tidak bisa bertahan ketika bear market seperti sekarang ini, di mana trader-trader juga males buat trading ya kan. Exchange nggak dapat fee transaksi dong kalau kalau usernya nggak banyak trading. Nah itu kan bisa jadi salah satu pertimbangan juga buat teman-teman. Tapi kalau dia berhasil survive, crypto.com survive ketika bear market ini dan masuk bull run, saya sendiri impactnya masih akan berdampak lah terhadap terhadap Crow sebagai token teman-teman. Jadi untuk saat ini gitu, kalau kita lihat perbandingannya dengan Bitcoin, Crow ini jauh di bawah. Bitcoin udah rally teman-teman, dari sebelumnya sempat turun sampai 24.000, sekarang harganya sudah di kisaran ya dekat 30.000 lah. Dengan BTC dominance yang naik signifikan, kemudian juga Crow justru malah membuat all time low. Kan ini berkebalikan ya sama Bitcoin. Jadi itu bisa jadikan teman-teman pertimbangan juga apakah Crow ini bakalan menarik atau enggak buat ke depan. Kalau saya pribadi sih lah, saya lebih kayak lihat koin-koin yang memang fundamentalnya lebih strong teman-teman, bukan token-token exchange, bukan token-token yang bisa dibilang punya fungsi sebatas untuk ekosistem exchange-nya saja, melainkan memang fungsi dari tokennya dan banyak orang yang pakai juga untuk ekosistem yang lebih besar. Saya lebih fokus cari koin-koin yang seperti itu sih untuk sekarang. Jadi gitu sih kalau menurut saya untuk prospek daripada Crow untuk saat ini. Kalau teman-teman memang masih punya nyali untuk akumulasi, saya rasa di harga sekarang udah murah. Tapi ingat konteksnya adalah untuk trading jangka menengah. Kalau untuk jangka pendek, mungkin Crow masih bisa turun lagi. Kita nggak tahu pasti ya. 0,045 berpeluang untuk menjadi level support. Karena sebelumnya pernah bikin wick atau bikin ekor sampai di level tersebut. Jadi waspada aja kalau Crow punya potensi untuk kembali melanjutkan penurunan. Jadi mungkin gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga video Crow ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.